Kehadiran kereta api sebagai moda transportasi massal telah berlangsung cukup lama di bumi Nusantara. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri dan bumi Nusantara masih berada di bawah penjajahan Belanda, sejumlah jalur kereta api telah dibuka dan melayani kebutuhan angkutan barang dan mobilitas rakyat di beberapa kota di Nusantara. Kepentingan pemerintah Belanda di dalam membangun jalur rel kereta api di Hindia Belanda itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian aspek militer, dan kemudian aspek politik. Aspek ekonomi terkait dengan bagaimana mereka ingin mengangkut tropical product dari daerah pedalaman ke pelabuhan untuk kemudian diangkut melalui kapal ke Eropa. Terus kemudian kepentingan militer, ya, dia berpikir bagaimana dengan memiliki transportasi yang kuat, pengangkutan tentara, ya, itu kemudian menjadi mempermudah. Jadi sebelum kemerdekaan kereta api ini fungsinya itu saat itu untuk mengangkut hasil bumi. Jadi seperti tanam-tanaman yang dihasilkan itu diangkut oleh kereta api. Lalu pada saat mendekat ke kemerdekaan, kereta api ini digunakan untuk mengangkut tentara atau pasukan atau pejuang. Dan setelah kemerdekaan itu pernah kereta api KLB, kereta api luar biasa, itu digunakan oleh Bapak Presiden Soekarno juga, ya. Nah, kedepannya setelah kemerdekaan maka kereta api ini mengangkut baik penumpang maupun barang. Berbicara tentang sejarah kereta api di wilayah Nusantara, tentu kita tidak bisa lepas dari kota Semarang. Karena di kota inilah sejarah kehadiran kereta api di wilayah Nusantara dimulai, yang menjadikan kota Semarang sebagai pusat sejarah perkeretaapian di Indonesia. Di salah satu sudut bagian utara kota ini, 152 tahun yang lalu, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun rel kereta api dan stasiun pertama di tanah air. Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS atau Jawatan Kereta Api Hindia Belanda untuk pertama kalinya membangun jalur kereta api sepanjang 26 km yang menghubungkan stasiun kereta api Semarang dengan stasiun kereta api Tanggung di Kota Grobogan, Jawa Tengah. Hingga saat ini, lokasi keberadaan stasiun Semarang yang merupakan stasiun tertua di Indonesia menjadi bahan perdebatan selama puluhan tahun. Keberadaan lokasi stasiun yang mulai dibangun pada tahun 1864 dan diresmikan 3 tahun kemudian itu ada beberapa versi. Versi pertama menyatakan letak stasiun Semarang berlokasi di Stasiun Kemijen, Semarang. Versi lain menyebut stasiun tertua itu berlokasi di Stasiun Gudang yang letaknya tak jauh dari Stasiun Kemijen di Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. Namun, kelompok pencinta kereta api Indonesian Railway Preservation Society atau IRPS Koordinator Wilayah Semarang meragukan Stasiun Kemijen dan Stasiun Gudang sebagai stasiun KA pertama di Indonesia. Mengapa Anda dan tim IRPS meragukan bahwa stasiun Kemijen ataupun juga stasiun Semarang Gudang ini adalah stasiun pertama di tanah air? Ada beberapa hal sebenarnya yang membuat keraguan itu. Satu, nama stasiun pertama lagi itu diberi nama desa, bukan nama kota. Kan kalau kita lihat sekarang pun nama stasiun itu berdasarkan nama kota. Ini tidak menyebutkan nama kota Semarang. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, foto-foto yang menunjukkan stasiun Kemijen itu tidak menunjukkan bentuk suatu stasiun. Itu lebih mirip rumah sinyal. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling penting menurut saya, perusahaan kereta api pertama yang beroperasi di Indonesia itu adalah Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS. Dialah yang membuka jalur kereta api pertama antara Semarang, Solo, dan Jogja. Berarti stasiun pertamanya mestinya stasiun milik NIS. Tetapi kalau mengacu pada gambar itu yang Kemijen, itu berada di jalur milik Semarang Yohana Stomtra Maskapai (SYS). Cahyono mengatakan pihaknya telah meneliti beberapa tempat yang diduga sebagai lokasi stasiun Semarang. Hasilnya,
Pada tahun 2009 lalu, ARPS berhasil menemukan tempat yang diduga kuat adalah lokasi paling akurat dari stasiun Samarang. Stasiun pertama itu terletak di tempat yang sekarang di Semarang ini namanya Spoorlaan. Spoor, tahu dari kata spoor, lan itu bahasa Belanda jalan. Waktu mau mencari lokasi itu, kami bertiga. Ada Pak Karyadi Baskoro, kemudian ada Mas Dedi Herlambang yang pernah juga jadi Ketua IRPS Semarang, dan saya. Pak Karyadi Baskoro itu yang melakukan penelitian tadinya di atas meja lah, dia berdasarkan peta-peta segala macam itu dia ini. Kemudian dia bisa menemukan titik koordinat dari stasiun pertama itu. Nah, suatu hari kemudian kami bertiga berjalan, dicarilah titiknya. Pada waktu itu kami itu hanya membayangkan paling-paling akan menemukan rawa. Kami sampai ke suatu tempat di mana ada gapurannya. Gapura kampung, gapura zaman sekarang, ada tulisannya Spoorlaan. Loh, kok Spoorlaan? Kemudian kami masuk, ketemu orang namanya Pak Ramlan, orang paling tua di situ. Kami ketemu dia, tanya Pak, apa tahu kalau dulu ini stasiun? Loh iya betul. Terus mana Pak? Terus kami diajak melihat beberapa bagian dari bangunan itu. Nah, kami punya referensi kan, gambar-gambar kuno tentang stasiun itu. Begitu kami melihat misalnya ada lengkung besi penopang ini, terus potongan kayu, terus lubang-lubang angin itu. Kami lihat itu semua kok persis sekali dengan yang ada di gambar ini. Saya mungkin kedengarannya berlebihan, tapi waktu itu kami bertiga itu sampai nggak bisa ngomong itu. Untuk melihat langsung bukti-bukti temuan tim IRPS ini, kami pun menelusuri lokasi yang diduga kuat merupakan tempat bekas stasiun Samarang. Ini kita udah nyampe di ujung stasiun Samarang nih. Ini ujungnya? Ujung timur, ujung paling timur, pilar terakhir. Ini pilar terakhir. Di lokasi inilah yang diyakini oleh tim IRPS dan teman-teman pecinta kereta api lainnya sebagai tempat bekas stasiun Samarang yang sebenarnya berada di kawasan hunian penduduk di Gang Spoorlaan Kemijen, Semarang. Di lokasi ini terdapat beberapa sisa-sisa ornamen dan berbagai bagian bekas bangunan stasiun Samarang yang ditemukan oleh tim IRPS saat tengah meneliti beberapa rumah penduduk. Untuk menelusuri bukti-bukti berbagai bagian bekas bangunan stasiun Samarang, kami menemui Yogi Fajri, salah seorang pegiat dari komunitas sejarah Lopen Semarang yang pernah ikut meneliti bekas bangunan stasiun tertua di Indonesia tersebut. Nah, Mas Yogi mungkin bisa dijelaskan bagaimana waktu itu teman-teman dari IRPS dan juga tim dari Lopen Semarang ini bisa menemukan bekas dari ornamen-ornamen stasiun Samarang dulunya yang sekarang ini sudah menyatu jadi tempat rumah-rumah penduduk ini. Jadi waktu itu tuh kita tuh dapat lokasi ini juga dari teman-teman IRPS. Jadi dari Pak Cahyono Raharjo. Jadi mereka itu menemukan kembali tapak stasiun pertama di Indonesia yang dikenal luas sebagai stasiun Kemijen. Ternyata enggak, ternyata di sini, bukan di halte Kemijen kayak gitu. Karena banyak juga yang menyatakan bahwa sebenarnya Kemijen adalah stasiun betul pertama. Betul sekali. Padahal stasiunnya bukan di sana stasiun pertama di sini kayak gitu. Dan dari peta kuno ditumpuk dengan peta yang sekarang dan ditemukanlah diperkuat dengan bukti-bukti seperti ini. Jadi ornamen seperti ini masih asli berarti ya? Masih asli dan juga ada jendela kuno dan ventilasi kuno kayak gitu di bangunan ini. Dan ini menguatkan bukti bahwa stasiun ini adalah stasiun pertama di Indonesia. Ini kan jadi salah satu ornamen yang sampai saat ini masih ada. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi, ada tidak ornamen-ornamen lainnya yang bisa menekankan bahwa ini adalah bekas stasiun Samarang dulunya? Kita bisa sambil jalan mungkin, iya, Mas Yogi, kita lihat-lihat. Ke sebelah sana mungkin. Ke sebelah sana ya? Iya. Misi Bu. Nah, kalau ini? Nah, ini yang tadi saya jelasin bahwa di setiap ventilasi itu ada pintunya. Ada pintunya? Nah,
Ini ada di sini kelihatan ada 2 ventilasi di sebelah sana sama di sebelah sini. Nah ini di bawah ventilasi ini ada. Ini dia pintunya yang di bawah udah. Ini adalah ini daun pintunya. daun pintu. Iya, ini pintu. Cuman posisinya udah ya itu tadi karena kawasan ini bisa dibilang tenggelam kayak gitu. Sampai 3 meteran mungkin ada ya. Dari penuturan warga ini udah diuruk sampai 3 meter. Sampai 3 meter ini daun pintu, terus kemudian ini ventilasi lainnya. Berarti ini posisinya tempat apa dulu? Ya kita ada di dalam ruangan stasiun. Ruangan stasiunnya ya ini. Ini bisa dilihat juga ini kuda-kuda dari konstruksi ini. Itu juga gentengnya penuturan warga juga masih asli. Banyak warga yang kini tinggal di kawasan ini kurang mengetahui bahwa lokasi bangunan rumah mereka merupakan bekas gedung stasiun Samarang yang berumur lebih dari 150 tahun. Kalau stasiun Semarangnya itu kan stasiun Kemijen aslinya. Ini bukan stasiun. Ini stasiun bongkar muat istilahnya. Kalau stasiun Semarang Kemijen kan di wilayah sana, belakang Pertamina. Itu stasiun Kemijen. Kalau di sini untuk khusus bongkar muat barang. Meski demikian, sebagian warga terutama yang berusia lanjut tahu benar bahwa lokasi tempat tinggal mereka dulunya merupakan bekas gedung stasiun Samarang. Lah berarti nih kalau ibu dulu di sini, ibu tahu dong dulu kayak gimana gambaran stasiun, kayak apa bentuknya dulu? Enggak ada itu. Itu dari yang ada bundaran sampai di atasnya ini kan ada ini kan, sampai itu dia. Ini ada rel, got. Oh, itu relnya. Tapi Padahal berarti dulu tuh itu stasiun apa Bu? Stasiun pertama? mudah-mudahan ini. Stasiun Samarang Iya, pertama? Dulu kan ada peronnya di tengah, sekarang sudah dibongkar, diinovasi. Karena ditempati orang, dibongkar. Gitu. Jadi ibu suaminya ini masinis, dulu kerja di kereta atau gimana? Dulu gosok loko. Tapi berarti kalau perbedaannya yang ibu lihat dulu sama sekarang, kayak gimana Bu stasiunnya udah berubah gini? Ya sudah seperti ini lah, sudah makin buruk kalau nggak ditempati orang ya sudah hilang semua. Karena ditambah kan orangnya nggak bagus semua. Ada kosong, kayu dijarah gitu loh. Sekarang kan aman. Kompleks Stasiun Samarang awalnya memiliki 5 bangunan penting, meliputi Personen Stasiun atau stasiun penumpang, Goederen Stasiun atau stasiun barang, Vaartvanheid Stasiun atau stasiun kanal, Werkplaatsen atau bengkel, dan stasiun chef atau rumah dinas kepala stasiun. Namun, kelima bangunan itu sekarang sulit ditelusuri bentuk aslinya. Selain konstruksi bangunan banyak yang hilang serta tanah ambles, genangan rob menjadikan kawasan ini layaknya rawa-rawa. Lalu, bagaimana sikap PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mengenai benda-benda dan bangunan yang memiliki kaitan dengan sejarah perkereta-apian di Indonesia? Yang pertama, untuk aset-aset yang memang mengandung heritage, Kereta Api, PT Kereta Api Indonesia sudah menyiapkan tempat-tempat untuk menyimpan. Jadi seperti kereta, loko, zaman baru keluar dulu, itu kita simpan semuanya di museum di Ambarawa. Itu adalah aset-aset yang bersifat heritage tetapi bersangkutan dengan alat-alat kereta api. Tetapi kalau ini menyangkut masalah peninggalan berupa bangunan, maka ini dilakukan pelestarian bangunan. Sebagai contoh, di Semarang ada Lawang Sewu, kemudian semua stasiun-stasiun zaman Belanda itu kita pelihara dan kita benahi agar keutuhannya bisa dijaga sampai hari ini. Saat ini, kondisi sisa-sisa ornamen dan bagian-bagian bangunan yang diduga sebagai sisa-sisa gedung stasiun Semarang masih dibiarkan seadanya. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi stasiun Tanggung di Kota Grobogan yang dulu terhubung dengan stasiun ini. Meski tak lagi menjadi stasiun penumpang, kondisi stasiun ini masih terawat dengan baik. Antara ya akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Jadi 17 perusahaan kereta api dulu waktu itu ada di Pulau Jawa. Berbeda
Dengan bekas bangunan gedung stasiun Samarang yang sisa-sisa jejaknya bisa ditemukan, keberadaan jalur kereta api yang menghubungkan stasiun itu dengan stasiun Tanggung saat ini sudah sulit ditemukan. Jalur sepanjang 26 km yang merupakan jalur pertama dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia tersebut diperkirakan sudah terkubur tanah akibat turunnya permukaan tanah yang disebabkan banjirop. Jadi sebenarnya kalau ke Tanggung masih ada, stasiun Tanggung itu masih ada. Tapi yang dari Samarang? Dari Samarang itu ya hanya beberapa kilo itu memang, ini ada dua kemungkinan. Sudah dijarah atau tertanam di bawah urukan itu. Oh, seperti yang mungkin ngobrol sama warga di sana dinyatakan ini bawahnya ini masih? Bawahnya masih ada mungkin, karena diuruk itu. Selain jalur ke timur dengan tujuan stasiun Tanggung, berdasarkan beberapa peta kuno dari Koninklijke Instituut voor de Tropen Royal Tropical Institute Amsterdam, Belanda, stasiun Samarang juga memiliki beberapa jalur lain. Nah, ini menarik kalau misalnya kita berbicara mengenai jalur kereta api. Nah, pada saat itu seperti apa gambaran jalur kereta api dari stasiun Samarang yang menghubungkan ke Tanggung, Pak? Tanggung. Itu kan jalur kereta api pertama di Indonesia itu kan Semarang ke Tanggung, 25 lebih sedikit kilometer gitu. Itu sampai 3 tahun ya hanya sampai situ aja kan, walaupun sebenarnya rencananya kan nggak hanya ke Tanggung, itu nggak ekonomis kan. Sebenarnya jalur kereta api itu kan untuk membuka daerah pedalaman Jawa Tengah yang pada waktu itu karena liberalisasi ekonomi itu banyak perkebunan yang menanam produk-produk pertanian ekspor. Jadi kereta api itu untuk mengangkut barang-barang atau produk pertanian dari pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan ke Semarang untuk diekspor. Seiring perkembangan waktu, penambahan jalur dan pembangunan beberapa stasiun lain membuat jaringan transportasi kereta api kian meluas. Tak lama setelah pembukaan jalur stasiun Semarang Tanggung, pada 10 Februari 1870, jalur kereta api sepanjang 110 km yang menghubungkan stasiun Samarang dengan Surakarta juga dibuka. Pertimbangannya begini, sebenarnya sebelum Semarang sampai ke Solo, ya, itu ada beberapa rute lain dan banyak orang yang kemudian mengajukan. Sebelum itu banyak sekali pengusul-pengusul, terutama adalah kalangan swasta. Karena di negeri induk di Belanda saat itu terjadi pertarungan yang luar biasa antara kelompok-kelompok liberal sama konservatif yang kemudian dimenangkan oleh kelompok liberal, ya, dan kaum pemodal berdiri di belakang itu. Nah, mereka berlomba-lomba untuk mengajukan konsensi. Apa itu konsensi? Konsensi adalah hak mereka menggunakan, hak pakai menggunakan untuk jalur kereta api itu sendiri. Antara Tanggung dan Solo ada Kedung Jati, itu Kedung Jati itu cabang ke Ambarawa, yaitu pertama. Karena kesulitan itu, tidak ada perusahaan swasta yang berminat untuk membangun kereta api, jalur kereta api lagi. Akhirnya, padahal kebutuhan mendesak, pemerintah Belanda kemudian membangun jalur kereta api dari Surabaya ke Pasuruan untuk ngangkut gula. Ternyata untung perusahaan-perusahaan swasta yang lain masuk untuk membangun jalur kereta api. Itu berarti tahun berapa, Pak? Itu ya antara ya akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Jadi 17 perusahaan kereta api dulu waktu itu ada di Pulau Jawa. Selain di Jawa, pemerintah Hindia Belanda juga membangun jalur kereta api di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sampai tahun 1938, panjang jalan kereta api di wilayah Nusantara mencapai 6.811 km. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 28 September, karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari tangan Jepang. Sejak itu, pengelolaan perkeretaapian di tanah air langsung ditangani oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan seiring perubahan zaman, pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian juga terus berlangsung. Saat ini PT Kereta Api Indonesia ini memang sedang berkembang pesat oleh karena kereta api ini menjalankan dua kategori. Yang pertama adalah kereta jarak jauh yang biasanya itu ramai pada saat Lebaran, pada saat Tahun Baru. Yang satu lagi adalah kereta api lokal. Kereta api lokal ini seperti KRL yang sekarang ini
penumpangnya sudah makin meningkat. 2 tahun lalu KRL itu hanya 500.000 penumpang per hari, sekarang sudah sampai 850.000 penumpang per hari. Jadi kedepannya PT Kereta Api Indonesia sebagai public service, sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetap memenuhi semua kebutuhan, berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk angkutan penumpang maupun barang. Berawal hanya dari satu jalur sepanjang 25 km yang menghubungkan kota Semarang dengan Grobogan, kini panjang jalur kereta api di seluruh Indonesia telah mencapai 7.583 km. Kita berharap semakin panjangnya jalur kereta api ini akan terus diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan keselamatan.